Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Abisanara di Coding Line Channel. Saat ini kita berada di seri pembuatan aplikasi pos kasir episode yang ke-10. Sebelumnya, kita sudah membuat halaman login dan juga fitur ganti password untuk aplikasi kita. Dan di video ini, kita akan membuat halaman input data supplier dan juga script datanya. Sekarang kita buka XMPP-nya. Tekan tombol start pada Apache dan MySQL. Lalu kita minimize. Sekarang kita masukkan alamat web kita, localhost, coding line, post. Sekarang saya masuk pakai passwordnya admin ya teman-teman. Username-nya admin, passwordnya admin. Sebelum kita membuat halaman untuk menambahkan data user, kita ke database dulu ya. Kita buat dulu tabelnya. Kita masukin di sini localhost phpMyAdmin. Kita buka database kita. Nah, sekarang kita buat tabel baru ya. Kita kasih nama tabel underscore supplier. P-nya double ya. Yang pertama ID supplier, nama filenya. Kita klik auto incrementnya. Yang kedua nama, untuk nama supplier ya. Tipe datanya varchar, panjangnya 256. Yang ketiga telepon, kita kasih varchar, panjangnya 25. Lalu deskripsi. Punya varchar, panjangnya 256. Kita tambahin satu lagi ya. Untuk alamat, saya kasih di sini teks. Kalau sudah, kita klik simpan ya. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke dashboard kita. Nah, sekarang kita buat halamannya ya. Kita buka text editor. Di sini kita buat folder baru. Namanya supplier, double P ya. Lalu kita buat file baru. Namanya add strip supplier.php. Untuk isinya, untuk headernya ya, kita copy aja dulu. Dari user, add user. Ke atas. Copy sampai sini ya. Paste. Sekarang kita benerin. Ini kita hapus dulu. Ini kita buat dulu tutupnya ya. PHP untuk footer ya. Require template footer.php. Kita ke atas, kita ganti
ini kita kasih nama mode supplier. Lalu ini kita ganti tambah supplier. Lalu untuk title kontennya kita copy lagi ya dari add user. Copy dari sini. Sampai sini ya. Ctrl C. Paste di sini. Dan sekarang kita benerin. Ini kita ganti jadi supplier. Lalu ini kita ganti ya. Supplier. Ini kita ganti jadi data supplier. Yang ini kita belum punya ya. Ini jadi add supplier. Kita save dulu. Sekarang kita lihat tampilannya. Sementara ini kita masuknya lewat URL dulu ya. Supplier add strip supplier.php. Ada nggak bener ya? Kita cek nih. Oh, ini kita belum punya filenya ya, jadi mesti dikomentar dulu. Ke atas, ini karena belum ada, jadi mesti dikomentar dulu. Save ya. Refresh. Nah, udah keluar ya. Ini untuk title kontennya. Sekarang kita buat bodinya ya. Untuk bodinya kita copy lagi. Di sini ya. Copy dulu tuh. Paste. Sekarang kita buat tutupnya dulu ya. Satu lagi untuk tutup sectionnya ya. Sampai sini kita tambahin untuk tutup form. Lihat sekarang ada form ya. Nah ini. Sekarang kita benerin. Ini yang type-nya kita nggak perlu. Kita di sini nggak pakai gambar. Sini kita ganti jadi add supplier. Ini udah benar. Kita save, kita cek lagi. Refresh. Udah tampil ya. Untuk cut headernya. Sekarang kita buat cut bodinya. Kita buat cut body. Tutup dulu. Sekarang di sini kita buka tag body, lalu kita kasih kelas row buat baris ya. Lalu kita buka tag div lagi, kita kasih kelas kolom lg 8. Jadi kita nggak pakai full. Lalu kita kasih lagi kelas
margin bottomnya 3 ini ya. Sekarang kita buka tag div, kita kasih kelas form group ya. Kita buka tag label, kita kasih for-nya, kita kasih name. Ini untuk nama ya, nama supplier. Kita buka tag input, type-nya text, lalu name-nya nama, kelasnya form control. Ini punya Bootstrap ya. ID-nya nama. Lalu untuk placeholder-nya kita kasih nama supplier. Ini kita kasih lagi autofocus ya. Jadi otomatis kursornya di sini. Lalu kita kasih lagi autocomplete-nya saya buat off. Sama satu lagi require. Jadi harus diisi. Save ya. Sekarang kita cek tampilannya. Refresh. Nah, ada keluar ya untuk namanya ya. Kita buat sekarang untuk nomor telepon. Ini kita copy aja. Ini kita ganti sekarang. Name-nya saya rubah jadi telepon. Isinya telepon. Type-nya text, name-nya telepon, kelasnya form control, placeholder-nya nomor telepon supplier. Ini ID kita ganti telepon. Lalu di sini saya mau kasih pattern ya, untuk ngebatasin inputan si user. Patternnya saya buat 0 sampai 9, jadi cuma angka yang bisa dimasukin ya. Saya tambahin lagi minimal 5 karakter yang bisa diinput ya. Lalu kasih title buat keterangan ya. Title-nya minimal 5 angka. Fokusnya saya hapus. Untuk complete-nya juga saya hapus ya. Save. Kita cek lagi. Nah, keluar ya. Sekarang kita lanjutin lagi. Telepon sudah, sekarang kita buat untuk deskripsinya ya. Kita copy. Paste ya. For-nya kita ganti jadi keterangan. Kayak gini aja. Isinya deskripsi. Type-nya text. Ini kita ganti teman-teman. Kita nggak pakai input ya. Kita mau pakainya text area. Name-nya keterangan ya. ID-nya keterangan. Ini kita hapus calls-nya. Untuk row-nya kita buat satu aja ya. Kelasnya form control. Lalu placeholder-nya keterangan supplier. Tambahin lagi require. Save. Kita cek. Kita keluar. Kita tinggal tambahin satu lagi ya. Untuk alamatnya. Ini kita copy. Kita ganti. For-nya jadi alamat.
isinya alamat, name-nya alamat, ID-nya alamat. Untuk row-nya saya kasih 3 ya, 3 baris. Placeholder-nya alamat supplier. Save. Kita cek tampilannya. Ada keluar ya. Tampilannya udah beres ya. Sekarang kita buat script untuk proses datanya. Kita buka lagi. Sekarang kita ke modul ya. Sekarang kita buat file baru. Kasih nama mode strip supplier.php, double P ya. P. Kita buka tag PHP. Di sini kita buat validasi ya untuk user ya. Siap user yang mana aja yang boleh masuk ke sini ya. If di sini kita panggil fungsi untuk ngecek user yang aktif ya. User login. Terus kita panggil di sini levelnya. Jika user yang aktif itu levelnya 3 ini untuk operator ya, kasir. Maka ini nggak boleh, kita pulangin. Soalnya yang boleh masuk ke sini cuma administrator sama supervisor ya. Ini kita tolak. Kita alihin ke halaman error ya, halaman error yang kita buat kemarin ya. Di episode 8. Location. Kita panggil menu URL kita. Kita alihin ke alamat error strip page.php ya. Lalu kita exit. Save ya. Yang boleh masuk ke sini administrator sama supervisor. Operator kasir nggak boleh. Lalu sekarang kita buat fungsi untuk penyimpanan datanya ya. Function, saya kasih nama insert. Kita kasih parameter $data. Kita panggil dulu koneksi kita ya. Global $koneksi. Sekarang kita tangkap data-data yang diinput oleh user ya. Yang pertama itu nama supplier ya. Kita simpan dalam variabel nama ya. $nama sama dengan kita buat validasi MySQL real escape string ya. $koneksi $data nama ya. Ini diambil dari name input nama ya. Kita copy aja. Yang kedua untuk telepon. Ini kita ganti jadi telepon. Kita copy lagi untuk alamat. Ini kita ganti alamat. Kita copy lagi. Satu lagi untuk deskripsi ya, keterangan. Seperti gini aja ya. Ini diambil dari name text area keterangan ya. Input data keterangan. Nah, kalau sudah, sekarang kita buat variabel untuk SQL penyimpanan data ya. $SQL supplier
sama dengan insert into table underscore supplier. Values-nya, nilainya. Yang pertama itu 0 ya, untuk ID-nya ya. Yang kedua, nama ya, untuk nama supplier. Yang ketiga, telepon ya, untuk telepon supplier. Yang keempat, alamat ya, bukan alamat, keterangan dulu ya, deskripsi ya, dolar keterangan. Satu lagi untuk alamat ya. Values ini ngurut dengan urutan di tabel ya teman-teman. Nah ini ya, ID, nama, telepon, deskripsi dulu ya, keterangan baru alamat ya. Sekarang di sini baru kita eksekusi penyimpanan datanya ya. MySQL underscore query dolar koneksi, kita panggil SQL yang tadi ya, dolar SQL supplier. Kalau sudah kita simpan, kita return MySQL affected rows, kita panggil koneksi kita, save ya. Sekarang kita balik lagi ke add supplier ya. Sekarang kita jalanin script untuk nyimpen datanya. Sini ya, if is set dollar underscore post simpan. Jadi jika tombol simpan diklik, kita jalanin fungsi penyimpanan datanya ya. Jalan lagi if insert, ini nama fungsi penyimpanan data yang tadi kita buat ya, dollar underscore post. Nah, kalau penyimpanan datanya berhasil, di sini kita buat alert ya, untuk kasih tahu kalau penyimpanan datanya berhasil ya. Kita buat $alert sama dengan, nah untuk alertnya ini kita pakai dari, kita ambil dari alertnya Bootstrap ya teman-teman. Ini kita buat tutupnya dulu. Cuma sebelumnya di sini kita buat alertnya kosong dulu untuk ngapus alert sebelumnya ya, kalau udah ada ya. $alert sama dengan, nah ini tuh ngapus alert sebelumnya kalau misalkan udah ada alert. Sekarang kita ke Bootstrap untuk ngambil itunya ya, alertnya ya. Ketikin di sini get Bootstrap. Kita klik ini. Nah, admin LT yang kita pakai ini dia pakai versi Bootstrap yang 4,6 ya teman-teman. Jadi pilih yang ini. Kalau yang lain nantinya nggak jalan ya. Kita klik di sini alert ya. Kita pakai yang sukses ya. Nah ini ya. Dan kita pakai yang ada tombol close deh. Kita pakai yang ini aja ya. Kita copy, nanti kita benerin. Paste sini ya.
save. Nah ini sekarang kita benerin, alertnya saya ganti bukan pakai warning ya, pakai success. Nah ini pesannya sekarang kita ganti, saya ganti jadi supplier berhasil ditambahkan. Depannya ini saya mau kasih icon ya teman-teman, punyanya Font Awesome ya. Ini untuk kelasnya kita ketikin di sini icon fast FA check ya. Jadi saya kasih icon centang ya. Nah kalau sudah, sekarang kita tampilin alertnya, tampilinnya di sini ya. Oh, di sini teman-teman. Kita buka tag PHP, if $alert tidak sama dengan kosong, berarti ada alertnya ya. Nah, kita tampilin ya. Kita echo di sini $alert. Save ya. Kayaknya beres ya. Nah sekarang coba kita jalanin. Sini ya. Kita refresh dulu. Sekarang nama suppliernya saya kasih PT Encephal. Nomor teleponnya 0721 725 252. Deskripsinya distributor kelontongan. Alamatnya Jalan Tembesu, Campang Raya. Simpan ya. Ada yang salah ya teman-teman. Kita cek lagi. Di line 22 ya. Oh ininya masih kita komentar tadi ya, belum kita aktifin ya. Ini kita aktifin dulu. Save ya. Kita coba lagi. Kita balik lagi. Coba masukin lagi ya. PT Encephal, teleponnya, keterangannya, distributor kelontongan. Alamatnya Jalan Tembesu, Campang Raya. Save ya. Nah berhasil ya, supply berhasil tambahkan. Cuman ini kependekan ya, mesti panjang segini teman-teman. Sama coba kita cek dulu database-nya. Udah masuk belum? Udah masuk ya, suppliernya ya. Sekarang kita benerin lagi alertnya. Oh ini salah posisi, mestinya di bawah dia. Sini ya, save. Kita coba lagi. Tambahin lagi. Ini kita close dulu. Kedua namanya CV Fajar Sentosa. Alamatnya Jalan Airan Raya, Natar. Deskripsinya distributor kelontongan. Oh ini salah telepon ya,
0721252325. Alamatnya Jalan Airan Raya, Natar. Simpan ya. Nah, sepanjangnya segini ya alatnya ya. Kita cek database-nya. Masuk ya teman-teman. Jadi ini teman-teman, kita sudah berhasil membuat halaman input supplier dan juga script untuk proses datanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan punya teman-teman juga pada jalan ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah di Coding Line.